Karena pada kelas rendah itu anak-anak belum siap untuk belajar secara penuh, soalnya masih dalam bermain, masih masih biasa bermain, jadi belum resmi istilahnya untuk belajar formal. Memang persiapan anak itu dalam belajar perlu ditingkatkan, tetapi kadang-kadang juga ada anak yang kurang siap untuk menerima pelajaran. Itulah disebut dengan rendahnya kesiapan anak dalam menerima pelajaran. Itu ada beberapa penyebab. Yang pertama adalah karena badan yang kurang fit dari anak itu sendiri, ya. Yang fit itu anak lemah badannya mungkin, dan itu juga ada penyebabnya juga ada macam-macam. Barangkali kurang fitan anak ini adalah satu, barangkali anak itu belum sarapan, ya, sehingga dalam keadaan perut kosong, sehingga konsentrasi kurang, menyebabkan adanya rendahnya dalam persiapan pembelajaran itu. Kemudian yang kedua, mungkin malamnya kadang-kadang begadang, ya. Begadang maksud saya itu adalah kadang anak nonton TV sampai larut malam, kemudian karena main game lewat medsos juga sampai larut malam, tidak melihat waktu, sehingga besoknya itu karena kurang tidur menyebabkan besoknya pagi-pagi kadang-kadang masih ngantuk keadaannya, badan lemas. Itu juga penyebab dari kurangnya kesiapan anak dalam rendahnya kesiapan anak dalam menerima pelajaran itu. Kemudian juga keadaan sakit juga sama, itu juga penyebab dari kurang fitnya anak, sehingga menyebabkan dari rendahnya kesiapan anak dalam belajar. Itu penyebab pertama, ya, itu kurang fitnya. Kemudian penyebab kedua adalah penyampaian materi kadang-kadang dari seorang guru itu hanya kurang menantang, ya, kurang menantang dalam arti anak itu seharusnya seorang guru itu menyampaikan sebelum dia menyampaikan pelajaran itu harusnya itu menyampaikan tujuan dulu. Materi pelajaran itu tujuannya, nanti kemudian metode apa yang disampaikan. Nanti kadang-kadang kalau sudah mendengar anak itu materinya kurang menarik, kadang-kadang down, yang males. Itu juga menyebabkan dari rendahnya persiapan anak dalam belajar. Nah, oleh karena itu kemudian penyebab ketiga adalah dari guru juga, ya. Seperti halnya tadi saya sampaikan, prasyarat untuk menerima pelajaran berikutnya kadang kurang belum dipahami oleh anak. Seperti contohnya ini, pada pelajaran matematika contoh saja, anak itu misalkan mau belajar perkalian, tapi kalau anak itu tidak memahami prasyaratnya, itu penjumlahan, maka jelas itu juga belum bisa sana. Kadang-kadang itu juga kadang-kadang anak itu menjadi down dulu, ya. Itulah beberapa penyebab dari kesiapan anak, rendahnya kesiapan anak untuk menerima pelajaran, gitu. Itu barangkali yang faktor internal, ya, internal dari keluarga dulu, dari keluarga. Karena kita lihat dari keluarga juga itu sebagian besar nih, ya, rata-ratanya anak itu belajar kan terserah guru di sekolah, jadi di rumah itu biasa-biasa saja. Kemudian juga motivasi kurang. Metode ceramah sangat cocok untuk kelas rendah, karena kelas rendah itu belum bisa membaca secara keseluruhan, masih mengeja. Jadi kalau di ceramah itu anak itu senang, jadi sesuai dengan usia anak masih kecil, jadi menggunakan metode ceramah. Ini kendalanya sebenarnya ini masalah ini juga bukan masalah baru lagi, sudah klasik ini, dari zaman dulu begitu. Karena memang yang pertama metode ceramah itu sering digunakan oleh kita semua, ya, teman-teman guru juga sama. Itu karena satu, mudah dan tidak ribet, gitu. Mudah dan tidak ribet, sehingga ya begitulah bisa menggunakan metode ceramah. Tapi tanpa sadari bahwa metode ceramah terus-menerus juga menyebabkan anak juga malas belajar, itu, ya. Itu satu, yang malas belajar juga kurang memahami. Oleh itu, ya, itulah penyebab satu. Jadi menurut saya itu tadi mudah dan tidak terlalu ribet.
tidak seperti menggunakan metode-metode yang lain. Iya, butuh banyak persiapan, Iya. kan kayak waktunya harus banyak, alat, bahan, Iya. pengkondisian gitu ya Pak. Cukup membawa satu buku saja sudah cukup untuk penceramah itu. Tidak harus memboyong alat-alat bantu pelajaran yang diambil dari tempat penyimpanan alat pelajaran. Juga karena kalau ceramah itu kan tidak membutuhkan skill khusus, tidak membutuhkan keterampilan khusus, hanya ceramah saja, asal pintar ngomong saja sudah gitu. Itu barangkali Bu. Metode itu sudah diplot oleh rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar dan kompetensi dasar yang harus diselesaikan. Karena kompetensi itu kan mengisyaratkan untuk penggunaan model dan metode. Sebenarnya itu sudah diarahkan. Cuman nanti kembali kepada teman jujur ya, kepada teman-teman guru kita juga masih terbatas pemahaman terhadap itu, sehingga cari yang lebih singkat saja, yang lebih mudah saja ceramah. Karena orang tua itu dalam mendidik anak tidak sepenuhnya ada di rumah. Kadangkala anak itu orang tuanya itu merantau ke Jakarta mencari nafkah. Jadi anak itu di rumahnya sama neneknya, sama kakeknya atau sama saudaranya. Jadi orang tua itu tidak sepenuhnya mengawasi anak untuk belajar. Jadi diserahkan kepada guru di sekolah. Ini karena ada anggapan di orang tua pendidikan anaknya itu adalah tanggung jawab sekolah, tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh sekolah dan diwakili juga oleh bapak-bapak dan ibu-ibu guru ya. Itu sehingga mereka karena sudah ada yang bertanggung jawab soal pendidikan anak, sehingga dia merasa lepas, orang tua itu tidak memiliki tanggung jawab terhadap anak. Nah, dia hanya punya tanggung jawab itu adalah apabila anak itu berada di rumah, tanggung jawab itu. Padahal kalau secara berkewajiban itu adalah tanggung jawab orang tua dan pemerintah. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah karena orang tua tidak diberi kesempatan oleh sekolah, dalam ini barangkali bapak ibu guru, untuk terlibat secara aktif dalam hal pendidikan kepada anak-anaknya. Contoh saja ini. Misalkan kalau saja orang tua bisa berbicara di depan kelas, menyampaikan materi yang dia miliki, itu akan lebih baik gitu. Sebagai contoh, di Desa Pengguan ini kan ada seorang pengusaha pekerjaan rumahan, produksi rumah lah itu, dalam hal proses pembuatan telur asin. Bahkan ada di sekitar ini nggak jauh tempatnya juga. Nah itu kalau saja dia itu bisa berbicara di depan anak-anak, dia berbicara bagaimana menjelaskan proses pembuatan telur asin sampai pada proses pemasarannya, barangkali ini juga akan memberikan dampak yang sangat baik pada anak-anak. Itu sama saja dengan keterlibatan orang tua dalam hal pendidikan anak-anaknya gitu. Jadi pengalaman orang tua disampaikan kepada anak-anak, barangkali ada anak-anak berminat kan, itu untuk bekal masa depannya kan gitu. Iya. Jadi ternyata ada hubungan juga ya Pak antara komunikasi orang tua dengan anak atau keterlibatan orang tua dengan anak. Di sekolah ini ada keterlibatan guru begitu. Iya. Ada kurangnya komunikasi guru dengan wali murid sehingga keterlibatannya menjadi kurang gitu. Tergantung kultur kalau itu. Kultur di lingkungan dan kultur di rumah. Jadi seberapa banyak dia memberikan pengaruh kepada anaknya. Iya. Itu kan ada yang biasa-biasa saja, anaknya kan bagus. Iya. Ada yang pendidikannya sudah itu juga, anaknya kurang. Jadi itu sebenarnya pengaruh di lingkungan juga ya. Sebenarnya krusial sekali dalam rangka pembentukan. Jadi ada yang sifatnya mengarahkan, ada yang sifatnya memang mendidik dari keluarga itu. Kalau yang mengarahkan itu biasanya orang-orang yang senior sibuk, orang-orang yang ekonominya kurang, gitu. Akhirnya penanamannya itu lebih kepada keberhasilan anak.
belum tidak mengertinya setiap pembelajaran atau setiap sintak dalam model pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua tentang waktunya, ya Bu ya, misalnya pembelajaran PNBL itu, misalnya kita menggunakan model itu perlu rencana yang matang, perlu aplikasi di kelasnya juga harus bisa mengaktifkan siswa. Itu sungguh sulit, sangat sulit ya Bu ya, apalagi siswa yang karakteristiknya macam-macam gitu ya Bu ya. Nah, yang ketiga itu mungkin saat merealisasi siswa di dalam kelasnya itu juga akan kesulitan, lebih banyak diskusi, lebih banyak membimbing siswa, itu mungkin kesulitan dalam belum bisa guru mengelola kelas dalam menerapkan model pembelajaran. Untuk pembelajaran kadang dibutuhkan skill khusus barangkali dari Bapak Ibu guru, ya ini terus besarnya skill dalam ini ada perasaan keberanian dari seorang guru untuk menciptakan model-model pembelajaran yang baru gitu. Ada perubahan-perubahan model pembelajaran yang baru, tetapi kadang-kadang guru itu merasa tidak percaya atas kemampuan ini, padahal dia itu sendiri sebelum Bapak Ibu guru itu punya kemampuan untuk mengadakan perubahan terhadap model-model pembelajaran yang dia mampu, tetapi karena tidak percaya inilah yang menyebabkan dia belum bisa mengaktualisasikan model-model pembelajaran di depan kelas atau di luar lingkungan kelas. Misalkan di luar lingkungan kelas, itulah yang jawaban. Padahal kalau seumpama diterapkan misalkan kepada anak, itu sangat bagus. Misalkan keluar kelas lah, diajaklah anak-anak itu keluar kelas, mengenal lingkungan alam yang sebenarnya. Itu juga salah satu model pembelajaran langsung kepada anak-anak itu. Itu yang disebut dengan inovasi pembelajaran. Tetapi karena gurunya belum berani untuk mengaktualisasikan tentang ide-ide yang ada dalam pikirannya dalam hal model-model pembelajaran, kadang-kadang itu tidak dilakukan, cukup disimpan di dalam hati dan dalam otak saja, tidak bisa mengaktualisasikan, tidak bisa menerapkan dalam kegiatan pembelajaran kepada anak. Padahal pembelajaran model pembelajaran banyak, tidak harus dalam kelas kan, di luar kelas juga bisa, misalkan begitu. Bisa menyaksikan anak-anak tandur, misalkan begitu. Kalau kita di lingkungan kampung kan kami sawah. Ya misalkan anak itu ada musim tandur, ya dibawalah anak itu ke musim tandur. Bagaimana lihat seperti apa sih proses tandur itu juga salah satu model pembelajaran itu juga. Itulah barangkali yang oleh itu kami barangkali ya perlu memupuk keberanian para guru untuk menciptakan model-model pembelajaran yang sekiranya adalah sangat baik untuk diterapkan kepada anak-anak. Daripada kita menggunakan di dalam kelas berceramah terus, kadang-kadang barlen, bubar jak lalen kan gitu. Itu barangkali Ibu ini yang sudah yang saya sampaikan untuk kegiatan pembelajaran. Pada intinya, inti dari ini adalah perlu keberanian dan kepercayaan diri dari seorang guru untuk mengaktualisasikan, menerapkan metode-metode pembelajaran yang ada di dalam pemikiran dan otaknya itu. Iya, padahal sudah sekolah tinggi, pengalaman sudah banyak begitu ya Pak, tapi belum diaktualisasikan. Ada wadah dalam rangka sharing, mengaplikasikan semua perangkat yang ada dalam pembelajaran. Yang pertama, kita sebagai guru udah terbiasa, sudah sudah nyaman gitu sama yang pembelajaran yang konvensional di kelas. Kita ceramah, kita berikan materi tulisan di papan tulis, siswa nyalin. Mungkin itu salah satu penyebab kurangnya HOTS ya dari siswa, karena siswa cuma hanya menyalin, hanya mendengar, bukan untuk melakukan aktivitas gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan tadi berkaitan dengan model, mungkin kita bisa menggunakan model untuk bisa meningkatkan komunikasi, keterampilan siswa, lebih banyak siswa yang aktif di kelas. Seperti yang tadi saya katakan, ada butuh keberanian dari seorang guru. Sebab dalam anggapan seorang guru bahwa anak-anak SD itu masih kecil, ya, dianggapnya masih kurang mampu untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan pemikiran yang tingkat tinggi. Dalam hal ini orang menyebut dengan namanya hot kan gitu.
itu dengan menggunakan kata why, kan ya, why itu bagaimana, itu ada barangkali jadi intinya seharusnya dari seorang guru itu ada memberi kepercayaan kepada anak-anak untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan pemikiran tinggi. Guru hanya sekedar membimbing. Misalkan dalam metode proses, pembelajaran metode proses misalnya. Dari mulai A sampai Z diterangkan oleh ibu guru, bapak guru di dalam kelas dulu, atau secara umum dulu. Nanti anak itu baru mengadakan kegiatan pembelajaran proses. Inilah pembelajaran proses yang merupakan salah satunya membutuhkan adanya pemikiran tingkat tinggi, katanya hot kan gitu ya. Misalkan contoh dari mulai menanam kacang, ya, mulai menanam kacang, itu bahan ada, kacang tanamkan, anak itu proses mengukur sekian hari berapa tingginya sampai kepada barangkali kalau berbuah lama, barangkali dia sampai lama berbulan, dan barangkali ya cukup misalkan 1 bulan lah, 1 bulan kira tingginya berapa kan gitu. Nanti barangkali anak mengambil kesimpulan, itulah disebut dengan proses pemikiran tingkat tinggi, ya, dari mulai awal sampai kepada suatu ambil kesimpulan, itulah itu semua proses tingkat tinggi. Jadi sekali lagi guru harus punya keberanian dan harus memberikan kepercayaan kepada anak-anak untuk melakukan suatu proses dalam hal proses pembelajaran. Itulah barangkali dengan menggunakan sebutan atau kata why, itu bagaimana, mengapa, atau bagaimana tanam kacang itu bisa tumbuh, sampai berbuah, prosesnya seperti apa. Nanti kan gitu, anak itu melakukan penelitian lah gitu, katakan penelitian itu. Itu barangkali ibu ini. Ini harus memahami taksonomi Bloom yang berapa C. Nah itu kan dalam rangka pemikiran tingkat tinggi nanti itu. Ada C1, C2, C3, C4, C5, C6. Gitu. Nah, kita kan masih rata-rata C1, C2. Cuman kadang-kadang referensi itu diabaikan oleh kita. Mungkin penyebabnya mungkin dari saya sendiri, misalnya dari diri ya, sisi gurunya mungkin kurangnya bisa memanfaatkan teknologi seperti HP saja Bu. Misalnya kita masih kurang tahu bagaimana sistem belajar di dalam HP yang kemarin daring tuh Bu. Nah, bagaimana kita Google Classmeet belum bisa, atau bagaimana kita membuat video pun kita masih merasa kesulitan. Karena dalam membuat video kan kita akan bantuan dari teknologi yang baik dari HP maupun dari laptop, itu mungkin kurangnya belajar mengenai teknologi. Nah, cara bikin video seperti apa, cara membuat susunan kata-kata di video atau apa itu susah ya Bu ya. Terus kaitannya dengan kompetensi kita ya, begitu, gurunya masih teknologi begitu ya, mungkin dirasa kurang ya Bu ya. Nah, terkait kompetensi siswa juga mungkin karena kurangnya bimbingan, kurangnya dikasih tentang teknologi, misalkan penggunaan aplikasi apa untuk pelajaran apa, itu sepertinya kurang sekali ya Bu ya, karena di sini benar-benar kurang diklatnya gitu benar. Apalagi jarang dia ada, boleh dikatakan jarang ada diklat seperti itu, sehingga guru juga akan kesulitan. Nah, untuk siswanya mungkin untuk penggunaan teknologi juga kan kesulitan karena gurunya tidak bisa, apalagi siswanya. Bagaimana mengajarkan siswa teknologi? Ya. Tidak dimanfaatkan dengan bijak, tidak dimanfaatkan dengan penuh. Karena sekali lagi potensi kita mengarah ke situ masih butuh. Ini kebetulan sekolah kita ini belum mendapatkan bantuan berupa TIK. Nah, TIK, dan ini biasanya kalau pada TIK itu dalamnya ada komputernya, kemudian ada infocusnya, ini belum ada, sehingga secara umum di sekolah kami ini masih belum bisa secara maksimal menggunakan teknologi semacam pembelajaran menggunakan teknologi semacam itu. Di samping itu juga tidak semua guru mempunyai komputer kan gitu ya. Sementara kalau menggunakan teknologi TIK itu kan hubungannya dengan komputer kan gitu ya. Jadi kalau saja sekolah ini barangkali bisa mempunyai media pembelajaran berupa komputer,
atau laptop, kemudian infocus dan layarnya barangkali Iya. bisa lah secara bergilir anak guru-guru itu bisa menggunakan media itu, mau tidak mau kan dipaksa, dituntut. Zaman kan tidak harus ceramah, tidak harus apa, dia kan biar nanti untuk menarik perhatian anak itu. Yang jelas untuk sekolah kita ini untuk menggunakan media pembelajaran seperti itu kurang mampu, kurang mampu ya, belum siap. Tuh, belum siap karena itu, karena alatnya yang belum tersedia di sekolah kita ini. Padahal kita sudah meminta bantuan untuk dikirim media pembelajaran itu untuk membantu guru-guru dan menyampaikan pembelajaran itu. Ya itu. Kemudian kedua barangkali ya saat itu teman-teman kita juga tidak semuanya belum memiliki komputer lah, belum memiliki komputer atau laptop lah gitu ya. Secara pribadi ya Pak? Secara pribadi belum. Itu padahal kalau saja itu bisa, itu barangkali bisa sedikit bisa digunakan, meskipun tidak menggunakan layar lebar, tapi bisa menggunakan laptop seperti itu. Meskipun hanya yang terlihat oleh barisan paling depan, kan gitu. Dari barisan anak-anak paling depan tuh mungkin bisa melihat, tapi kalau ke belakang ya tidak bisa melihat kalau dengan laptop itu ya. Gitu. Yang kedua barangkali dengan medsos. Nah, inilah yang harusnya guru-guru ini dituntut untuk menggunakan medsos, seperti menggunakan pembelajaran menggunakan jaringan tuh. Nah itu. Seperti kalau kita kalau antara menggunakan Zoom lah gitu, guru berbicara biar anak-anak menggunakan laptop, tetapi itu bukan menggunakan HP, media sosial kan bisa menggunakan itu. Tetapi kadang-kadang ya maklum lah. Gitu. Kalau yang muda-muda seperti Bu Yuning, saya rasa ini mah sudah lebih memahami kan itu. Tapi kalau yang sudah tua-tua, yang sudah mendekati pensiun, ya seperti saya, yang sudah sekitar 7 tahun dari pensiun, ini akan sulit juga gitu. Tetapi bukan berarti tidak mampu. Kita coba untuk belajar mampu. Tapi untuk sementara ini di sekolah kita ini masih belum bisa menggunakan media pembelajaran seperti infocus dan layar itu penyebabnya mengapa guru-guru masih belum bisa melakukan pembelajaran dan menggunakan TIK itu berbasis TIK gitu. Tetapi bukan berarti sekali lagi guru-guru tidak mampu, akan itu mampu karena memang keterbatasan sarana dan prasarana yang ada. Dia baru kalau TIK memberikan sarana prasarana yang diperlukan kan, seperti komputer, ya itu yang jelas itu kan. Kemudian media pembelajaran lain yang bersifat elektronik itu juga harus ada kan. Jadi intinya kesimpulannya untuk ini adalah ini adalah satu, kami belum bisa memanfaatkan media pembelajaran menggunakan TIK secara maksimal karena belum memiliki alat-alat yang dibutuhkan. Jadi yang faktor utamanya itu masih sarana dan prasarana ya Pak. Yang keduanya begitu. Mungkin dari segi usia gurunya juga begitu. Karena semakin tua begitu ya Pak, semakin bertambahnya umur, tentu ada beberapa kemampuan kita yang ikut menurun juga begitu. Jadi berpengaruh begitu ya Pak. Nah ya. Terima kasih Bapak atas waktunya, ilmunya dan juga pengalamannya. Begitu, semoga bisa dimanfaatkan oleh saya dengan sebaik-baiknya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.